Oke, udah. Tapi pun, selamat sore kawan pajak. Selamat sore. Kembali lagi bersama live Instagram dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 dengan saya Arvin bersama rekan saya Fadil. Fadil, halo. Halo. Kita kali ini akan membahas terkait dengan namanya permohonan pemindah bukuan atau EPBK yang diajukan secara elektronik melalui pajak.go.id atau DJP online. Nah, apa sih itu kira-kira EPBK kawan pajak? Ayo kita simak bersama. Bagi kawan pajak nanti di akhir sesi live kami juga akan membagikan sedikit hadiah berupa saldo e-wallet. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan live Instagram kami karena nanti akan ada pertanyaan yang terkait dengan materi yang kami sampaikan pada sore hari ini gitu. Jadi tetap di live Instagram ini. Ya, kalau mau ajak teman-temannya juga boleh ya Kak ya? Boleh. Ajak ya, teman-temannya untuk bergabung. Ini untuk juga menyaksikan. Gak cuman dapetin uang saldo e-walletnya, tapi juga bisa dapetin manfaat materinya. Karena nanti betul. Kawan pajak juga berkemungkinan akan mengajukan permohonan pemindah bukuan pajak. Gitu. Ya, karena ini dekat sekali ya dengan kehidupan kita sebagai wajib pajak ya. Oke, kita langsung mulai aja kali Kak ya. Boleh, kita langsung mulai aja. Oke, jadi tema kita kali ini adalah penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan EPBK. Nah, untuk EPBK ini sendiri itu diajukan benar-benar secara online, bisa dari rumah aja, itu bisa melalui gadget atau perangkat dari wajib pajak. Syaratnya juga mudah dan lebih sederhana prosesnya. Nanti kawan pajak bisa lihat nanti sepanjang live Instagram kami. Kalau biasanya itu kan, kalau teman-teman itu kan ngajuin PBK atau pemindah bukuan pajak, itu harus datang langsung ke KPP, membawa semua dokumen yang diperlukan, mulai dari surat permohonan PBK, kemudian fotokopi surat setoran pajak, ya, atau aslinya, dan syarat-syarat lainnya. Jadi dengan kemudahan EPBK ini, teman-teman kawan pajak tidak perlu lagi membawa seluruh dokumen yang ada di kantornya ke kantor pajak gitu. Jadi hanya mengajukan lewat online, lewat DJP online. Benar sekali Kak Fadil ya. Terus ini kira-kira ini kenapa sih kita perlu terkait dengan EPBK ini? Mengapa kita perlu EPBK? Mungkin Nah, ini contohnya kawan pajak seperti ini. Misalnya ada wajib pajak atas nama Tuan A. Nah, Tuan A ini melakukan pembayaran pajak PPh final untuk bulan November 2022. Namun pada bulan Desember 2022, Tuan A melakukan pembayaran lagi, sehingga terjadi double pembayaran. Nah, atas kelebihan pembayaran tersebut, Tuan A dapat mengajukan pemindah bukuan gitu. Jadi, ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya, dimana kita sebagai wajib pajak mungkin karena kealfaan kita salah klik, salah pembuatan billing, sehingga terjadi double pembayaran. Nah, atas double pembayaran tersebut, itu kita bisa mengajukan pemindah bukuan. Ya, jadi teman-teman juga di sini kalau yang selama ini ada pembayaran pajak berganda gitu ya. Jadi misalkan satu perusahaan punya beberapa karyawan, ternyata karyawan-karyawannya itu masing-masing sudah setor pajak sendiri-sendiri nih. Jadi begitu mereka rekonsiliasi keuangan, ternyata double pajaknya disetor oleh pegawai A dan pegawai B. Nah, atas pajak yang double tersebut, kawan pajak berhak untuk melakukan pemindah bukuan pajak. Kalau selama ini pemindah bukuannya diajukan secara langsung atau melalui pos atau pengiriman, sekarang sudah bisa mengajukan pemindah bukuan secara elektronik hanya melalui DJP online. Dari mulai pengajuan awal sampai dengan nanti PBK-nya diterima atau ditolak, diproses seperti itu. Betul sekali. Nah, berbicara tentang pajak, tentu ada dasar hukum atas setiap produk hukum dari yang berhubungan dengan perpajakan. Kalau untuk EPBK sendiri, kita punya dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian kita juga punya Peraturan Menteri Keuangan
nomor 242 garis miring PMK 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Terakhir, kita juga ada peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 27 garis miring PJ garis miring 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang dilampirkan, tanda tangan elektronik, kemudian juga ada hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Namun kawan pajak, untuk EPBK ini masih dalam tahap pengembangan awal, sehingga untuk ruang lingkup yang bisa diajukan itu pada saat ini ada 2, yaitu kesalahan dalam pengisian formulir SSP, meliputi saat pembayaran, meliputi KAP, kode akun pajak, KJS, kode jenis setoran, masa dan tahun pajak. Terus yang kedua, ada pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Iya, jadi tidak pada hari ini belum seluruh jenis permohonan pemindah bukuan itu bisa diproses melalui EPBK. Jadi hanya yang terbatas pada 2 poin ini ya kawan pajak ya. Jadi selain yang ada dalam 2 poin ini, itu masih bisa diajukan secara manual, secara langsung ke loket KPP. Misalkan teman-teman mau PPN atau yang PPH, tetapi di luar 2 poin ini itu masih bisa diajukan langsung ke loket KPP gitu, atau melalui pos, itu masih berlaku juga gitu. Ataupun yang ada dalam 2 poin ini tapi juga tidak ingin mengajukan lewat online juga bisa, masih bisa ya, masih bisa melalui manual atau loket gitu. Definisi umum dari EPBK ini merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia pada situs website pajak.go.id sebagai alternatif channel. Jadi di sini sifatnya adalah alternatif ya kawan pajak. Dia tidak sebagai channel utama tapi sebagai channel alternatif. Dalam artian tadi yang disampaikan kawan saya, rekan saya Fadil, itu masih bisa mengajukan secara langsung ke KPP maupun melalui pos tercatat sebagai channel penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Oke, selanjutnya mungkin kawan pajak bisa nih buka akun DJP online yang masing-masing atau melalui website atau melalui handphone. Sambil dibuka, sambil kami menjelaskan bahwa beginilah penampilan awal dari menu EPBK pada masing-masing akun DJP online wajib pajak gitu. Kalau teman-teman yang udah familiar nih sama DJP online, ya itu kan setelah teman-teman login pakai NPWP dan password, itu ada beranda ya, ada menu profil, ada menu bayar, ada menu lapor, ada menu layanan. Nah, teman-teman ya, di sini pertama adalah login ya. Login tadi sudah login melalui djponline.pajak.go.id. Setelah itu login menggunakan NPWP dan password atau nick dengan password gitu. Selanjutnya, teman-teman perlu namanya aktivasi fitur. Jadi tidak serta-merta setelah login DJP online itu langsung bisa mengajukan EPBK. Tapi teman-teman juga harus melakukan aktivasi fitur di DJP online. Caranya adalah pergi ke menu profil ya, menu profil, kemudian di sebelah kiri agak atas itu ada namanya aktivasi fitur. Kemudian diklik dan cari yang namanya layanan EPBK. Setelah ketemu, teman-teman checklist atau conteng ya, centang. Setelah itu klik ubah profil dan simpan. Nanti teman-teman diminta untuk login ulang. Setelah disimpan akan keluar DJP online dan kemudian login ulang, seperti itu. Untuk rangkaian menu dari aplikasi EPBK sendiri cukup sederhana ya kawan pajak ya. Untuk rangkaian menunya untuk aplikasi EPBK itu ada empat EPBK, kemudian e-objection, EPHTB dan SKD. Itu dari menu layanan. Kalau kita klik menu layanan akan tampil menu-menu tersebut. Kemudian kita bisa pilih yang EPBK. Nanti di sana juga ada 4 menu dari menu EPBK, yaitu kita bisa lihat ya, dashboard,
Kemudian juga ada permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Jadi di sini kawan pajak bisa melihat dan memantau langsung sudah sampai sejauh mana permohonan pemindah bukuan yang diajukan, dan kemudian juga kawan pajak juga bisa mencetak produk hukum dari pemindah bukuan tersebut, baik yang diterima maupun ditolak. Untuk sederhananya, menu dashboard itu menampilkan daftar permohonan yang disetujui maupun ditolak dan profil singkat wajib pajak. Kemudian menu permohonan menampilkan formulir pengajuan, kemudian menu monitoring untuk memantau tindak lanjut, dan konfirmasi menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Ya, di layar kawan pajak itu ada 4 menu ya kawan pajak, ada dashboard, permohonan, kemudian monitoring, dan terakhir menu konfirmasi. Buat teman-teman yang sudah familiar dengan tampilan DJP Online, mungkin sudah pernah ada pelaporan SPT tahunan di DJP Online ataupun SPT PPH pasal 21 ya, yang masih melalui CSV ISPT. Ini tampilannya tidak banyak berbeda gitu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak berubah tampilan EPBK dengan tampilan pelaporan yang selama ini teman-teman lakukan gitu. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih tata cara melakukan penyampaian permohonan PBK ini secara online, atau bagaimana sih cara ngajuin PBK-nya gitu ya. Oke. Yang pasti kita harus pastikan teman-teman sudah punya yang namanya sertifikat elektronik. Itu penting sekali, dan itu nanti akan diupload atau digunakan saat submit di akhir sesi pengajuan. Jadi kalau teman-teman saat ini belum punya sertifikat elektronik dan belum punya Paspres, itu bisa mengajukan permohonan dulu ke KPP terdaftar. Setelah dapat sertifikatnya dan Paspresnya, baru bisa mengajukan PBK online ataupun pelaporan pajak lainnya di DJP Online gitu. Oke. Paling awal pertama kawan pajak itu bisa siapkan dulu nih bukti bayarnya, karena nanti di bukti bayar tersebut kita ada namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, jadi kita klik dulu menu permohonan sebagaimana tampil di layar kawan pajak. Di situ ada menu permohonan, kemudian kita inputkan NTPN. Jangan khawatir karena di bukti bayar kawan pajak itu nanti kawan pajak bisa cari yang namanya NTPN. Kemudian klik cari dan masukkan kode keamanan. Setelah itu bisa klik lanjut. Nah, kemudian setelah diklik lanjut ya, teman-teman pilih menu permohonan. Tadi sudah klik lanjut ya? Sudah. Lanjut itu maksudnya sudah melalui captcha ya? Sudah melalui captcha ya. Oke. Kemudian teman-teman pilih atau masukkan nomor HP ya, masukkan nomor HP dan email gitu. Masukkan nomor HP dan email. Nah, ini. Ya. Masukkan nomor HP dan email yang nanti juga berguna untuk kami hubungi apabila nanti kami ada kendala dalam penelitian permohonan PBK teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dipastikan nomor HP-nya aktif atau emailnya aktif, kalau nanti karena kami akan menghubungi kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasi gitu. Oke teman-teman, nanti jangan kelewatan ya, nanti di akhir sesi kita ada kuis nih. Berhadiah e-wallet, saldo e-wallet, mau GoPay, mau Dana, mau link aja bebas. Bebas. Oke. Kemudian setelah kawan pajak masukkan tadi email dan nomor handphone, kemudian pada layar nanti akan tampil ringkasan dari EPBK. Ringkasan dari EPBK ini setidaknya akan memuat yang namanya NPWP, nama wajib pajak, nominal pembayaran, kemudian mata uang, kode akun pajak, kode jenis setoran, nomor objek pajak, masa dan tahun pajak. Nah, kemudian nanti kawan pajak itu bisa mengisikan permohonan, isian rincian dari permohonan tersebut. Kemudian bisa ajukan juga alasan dan menceklis kolom dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh segala ketentuan yang mengatur pemindah bukuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya kawan pajak. Oke, yang pertama adalah pengertian dari nominal pembayaran ya. Nominal pembayaran itu apa?
yaitu adalah sisa nilai NTPN yang masih dapat dilakukan pemindah bukuan. Jadi misalkan teman-teman ada nih surat setoran pajak atau bukti setor nilainya 1 juta rupiah gitu kan. Nah, teman-teman ternyata sudah pernah mengajukan PBK atas SSP itu senilai misalnya 300.000 rupiah. Jadi nominal pembayarannya yang dapat diajukan PBK adalah hanya selisih antara nilai awal dan nilai yang pernah diajukan pemindah bukuan senilai 700.000 rupiah gitu. Jadi tidak seluruhnya bisa diajukan pemindah bukuan. Selanjutnya adalah kode akun pajak atau KAP. KAP itu ya adalah 1, 2, 3, 4, 5 digit ya kak ya? 5 digit betul. 5 digit kode akun pajak yang biasanya depannya 4 gitu. Jadi ada 4 112 11 untuk PPN dan seterusnya. Kemudian ada kode jenis setoran. Itu biasanya 3 digit ya, 3 digit setelah kode akun pajak. Selanjutnya ada juga NOP atau nomor objek pajak. NOP ini biasanya digunakan atau ada pada pembayaran pajak bumi dan bangunan ya. Betul. PBB gitu. Mungkin teman-teman mau bayar pajak PPH tanah dan bangunan, itu nanti ada namanya NOP atau nomor objek pajak gitu. Selanjutnya masa pajak. Masa pajak ini kalau di kita bahasanya bulan gitu. Kalau masa itu artinya bulan atau bulan atau masa pajak gitu. Jadi bisa dipilih antara Januari sampai dengan Desember. Yang terakhir adalah tahun pajak. Tahun pajak ini biasa ya, tahun pajak gitu. Oke, kita lanjut. Ini juga sangat penting ya kawan pajak, yaitu dimasukkan alasan pemindah bukuan. Karena salah satu pertimbangan dari petugas ini juga adalah terkait dengan alasan yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi alasan ini harus diisi dengan ketentuan maksimal 4.000 karakter. Dan mencentang dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Terakhir baru kita klik simpan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tampilan ya, tampilan ringkasannya. Kalau semuanya sudah diisi dari mulai NTPN, kemudian tadi ada nomor HP, email, kemudian pajak, jenis pajaknya, jenis setorannya, masa pajaknya, tahun pajaknya, dan surat pernyataan tadi ya sudah di checklist. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya seperti ringkasan ini. Kalau di sini sudah sesuai, teman-teman sudah pastikan sudah benar pengisiannya, silakan klik simpan gitu. Setelah diklik simpan, tadi yang saya bilang sebelumnya, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan passphrase dan sertifikat elektronik, di mana itu sudah pernah dimintakan sebelumnya di KPP terdaftar. Jadi kalau teman-teman di sini belum punya sertifikat dan passphrase, sebelum mengajukan EPBK silakan mengajukan passphrase dan sertifikat dahulu ke KPP terdaftar gitu. Kalau yang sudah pernah melaporkan SPT masa PPH 21 ataupun SPT tahunan ataupun SPT yang lainnya yang melalui DJP online, itu biasanya sudah punya sertifikat dan passphrase gitu. Ya. Buat teman-teman yang juga merupakan pengusaha kena pajak atau PKP juga biasanya sudah punya nih yang namanya sertifikat elektronik ya kak. Iya, sertifikat elektronik. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa langsung tanya ke KPP terdaftar, baik datang secara langsung atau tanya melalui WhatsApp konsultasi dari KPP tersebut, atau melalui akun Instagram dari KPP terdaftar. Itu bisa ditanya-tanya apa itu passphrase, apa itu sertifikat elektronik. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang masih belum jelas atau tadi penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana? Silakan yang mau tanya boleh di kolom komentar ya. Oke. Sambil nungguin pertanyaan dan sambil nungguin kuis, kita lanjut lagi ke monitoring ya. Tadi kan sudah ada permohonan atau pengajuan gitu kan. Sekarang setelah diajukan, kita bisa namanya monitoring permohonan yang tadi kita sudah ajukan.
Di sini juga nanti akan ada statusnya, apakah sudah selesai ataukah masih dalam proses gitu. Kita lihat ya. Nah ini. Di sini contohnya mungkin di teman-teman HP-nya tidak terlalu terbaca ya. Tapi saya jelaskan aja sedikit. Yang warna kuning itu masih dalam proses, yang warna hijau atau hijau toska itu sudah selesai diproses. Jadi saat mengajukan permohonan PBK secara online, teman-teman bisa melihat prosesnya, bisa melihat tindak lanjutnya real time juga di situ. Apakah sudah selesai ataukah masih dalam proses. Kalau masih dalam proses, silakan ditunggu sampai dengan maksimal 21 hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap, kami selesaikan gitu. Kalau yang sudah selesai, teman-teman bisa lihat di monitoring itu juga ya. Nanti ada menu selanjutnya. Oke. Ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Fadil, di sini ada 4 ya, rekan pajak, kawan pajak. Di sini ada status dan aksi sih sebetulnya, ada dibagi 2 ya. Ada status dan aksi. Statusnya tadi itu menunjukkan status permohonan wajib pajak, apakah sedang diproses, disetujui, atau ditolak. Kemudian 3 titik yang biru itu ada yang pertama lihat BPS, kemudian BPS adalah bukti penerimaan surat ya kawan pajak. Kemudian yang kedua cetak permohonan, dan yang ketiga yang paling ujung adalah detail permohonan. Ya, itu. Nah ini ya rincian detailnya ya. Tadi dari kan mungkin nggak terlalu jelas kelihatan gambar di HP, ini detailnya. Gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah di sini adalah tampilan atau monitoring Tracking. saat teman-teman ingin menelusuri di mana sih sebetulnya kalau sudah selesai, apakah disetujuinya seperti apa sih hasilnya gitu. Di sini teman-teman detailnya bisa dilihat di tampilan tracking ya, tampilan tracking gitu. Jika permohonannya telah disetujui gitu. Nah, contoh-contoh kasus seperti apa sih yang biasanya terjadi dalam pemindah bukuan? Di sini kita coba ada 2 contoh kasus yang sering terjadi, yaitu terkait dengan kesalahan pembuatan billing. Ini sering sekali kami temui kawan pajak, yaitu misalnya Tuan B ingin melakukan pembayaran PPh pasal 21 untuk masa November 2022. Namun pada saat membuat billing, ia memilih masa November 2021. Jadi seharusnya 2022 dipilih 2021. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kawan pajak bisa mengajukan melalui EPBK. Kemudian ada juga yang kedua ini kawan pajak, yaitu terkait dengan pemecahan pembayaran. Nah, itu gimana? Ya, misalkan teman-teman sudah bayar nih nilainya PPN-nya 10 juta rupiah. Ternyata itu nilainya terlalu besar nih. Jadi teman-teman berhak untuk melakukan pemecahan baik ke masa pajak lainnya dari bulan itu ataupun ke tahun-tahun lainnya gitu, ataupun ke jenis pajak lainnya Kak ya. Ya, jadi kalau di sini contohnya ada nilai PPN 10 juta rupiah salah dibayar. Jadi teman-teman bisa lakukan pemecahan pembayaran misalnya ke 10 bulan lainnya gitu, atau ke 10 jenis pajak lainnya, itu bisa gitu. Nah, ini terakhir kita punya simulasi rekan pajak ya. Simulasi dari pemindah bukuan. Oke, kita coba simulasi ya. Oke, ini mungkin yang agak kanan atas itu layarnya terpotong sedikit oleh gambar, cuman nggak apa-apa, kami bacakan saja. Simulasi kasus pemindah bukuan ya. Sebuah perusahaan PT ABD adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang salah satu transaksinya adalah dengan instansi pemerintah Y gitu kan. Nah, atas transaksi tersebut perusahaan itu membuat faktur pajak ya. Namun dalam pembuatan faktur pajaknya menggunakan kode 01 ya. Harusnya 02 ya. Sehingga
pada saat akan melakukan pelaporan SPT masa PPN, PT tersebut menjadi kurang bayar nih status SPT masa PPN-nya. Seharusnya kan nihil ya, karena fakturnya harusnya 02 tuh kepada dinas, tapi bikinnya 01. Nah, jadi dia kurang bayar tuh. Akhirnya karena dia kurang bayar dan dia ingin selesaikan laporan itu secepatnya, perusahaan tersebut melakukan pembayaran pajak PPN, ya. Dan di satu sisi dinas Y selaku pemungut PPN juga melakukan pemungutan PPN nih. Jadi ada double pembayaran. Dinas bayar, perusahaan juga biar cepat laporan selesai, dia juga bayar aja gitu kan. Nah, karena di situ terjadi pembayaran ganda atau double pembayaran transaksi, di situ berhak ada pemindah bukuan pajak ya Kak ya, gitu ya. Iya, betul. Berhak pemindah bukuan pajak. Kalau di sini bagaimana seharusnya perlakuannya? Seharusnya adalah perusahaan PT ABD membuat faktur pajak dengan kode 02. Sehingga pembayaran dinas itu menjadi benar. Dan pembayaran PT ABD walaupun benar tetapi kelebihan pembayaran pajak. Jadi atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT ABD itu bisa dilakukan pemindah bukuan baik melalui online EPBK ataupun masih melalui manual atau loket KPP seperti itu. Oke, sampai situ dulu materi kita pada sore hari ini. Buat teman-teman yang mau nanya boleh silakan. Yang mau nanya tapi live bareng, kami kasih saldo e-wallet juga nih, boleh nih yang mau nanya tapi join live bareng gitu. Boleh? Ini ada request dari Kak Jenny Ayuning Tias mau request dalam satu live, apakah masih dalam satu ini? Satu kali klik, coba saya lihat ya. Oh, jadi ya Kak ya, oke. Ya. Kalau ada yang mau ditanya kawan pajak bisa dituliskan di kolom chat ya. Nanti kita akan coba untuk menjawabnya. Oke. Yang ditunggu-tunggu saatnya kuis berhadiah saldo e-wallet senilai Rp25.000 untuk seluruh jenis e-wallet. Gimana nih Kak? Kita ada 3 orang nih yang masih join nih, kita kasih aja lah ya beberapa ya. Boleh. Nah, kita kasih pertanyaan pertama. Kita sistemnya jawab melalui kolom chat ya. Kawan pajak ya, jawab melalui kolom chat. Silahkan yang paling cepat dan benar itu dia yang menang. Coba dong, saya mau tes dulu. Ini sudah dengar belum suara saya dan suara Kak Arvin? Sudah jelas atau belum suaranya? Karena nanti akan didengar oleh teman-teman pertanyaannya. Kalau sudah jelas, silakan diklik jelas gitu. Atau sudah Kak gitu. Ya. Gitu. Wah, ini ada yang baru bergabung ini Kak Fadil. Selamat sore rekan pajak yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai EPBK. Untuk pembahasan materinya sendiri sudah selesai dan saat ini kita sedang akan kuis yang berhadiah e-wallet. Di sini terpantau ada 4 ya yang saat ini mengikuti. Jelas Kak? Oke. Jelas Kak? Oke. Terima kasih Muhammad Farid. Oke. Jelas. Oke. Kalau gitu kita mulai saja ya kuisnya ya Kak Fadil ya. Oke, langsung ya. Pertanyaan pertama yang jawab dengan cepat dan benar mendapatkan saldo e-wallet Rp25.000. Nanti juga ada soal kedua dan selanjutnya. Yang sudah benar nanti di screenshot ya, kirim ke DM Instagram kami untuk kami transfer e-walletnya. Pertanyaan pertama, ya, ketik jawabnya. EPBK diajukan melalui apa? Silakan dijawab. Tidak ada pilihannya, silakan diketik di kolom komentar. Pertanyaannya, EPBK diajukan melalui apa? Silakan dijawab. Oke, kita tunggu ya beberapa detik. EPBK ini ngomong-ngomong rekan pajak ini benar-benar memudahkan sekali ya, karena dia tidak perlu datang langsung ya ke kantor pajak, cukup dari rumah bisa, dari perangkat wajib pajak bisa, dan diajukan secara online.
dan tidak perlu menyampaikan bukti fisik apapun, Ya. baik berupa permohonan ataupun bukti bayarnya. Jadi betul-betul seluruh dari rangkaian proses EPBK itu dilakukan secara daring ya atau online. Itu benar. Mungkin belum terdengar kali Kak tadi itu soal kuisnya. Oke. Kita ulang lagi Ini ya. mungkin agak delay sedikit ya kawan pajak ya, antara kami menyampaikan di sini dengan teman-teman receive atau terima di tempat gitu. Kita ulang lagi aja. Pertanyaannya adalah EPBK atau PBK elektronik itu diajukan melalui apa? Boleh ketik melalui website ini Kak, atau melalui laman ini Kak, atau melalui aplikasi ini Kak, atau melalui apa, terserah gitu. Pertanyaannya. Gitu. Iya. Kita tunggu. Lagi ya. Kali kita masuk soal kedua dulu kali ya. Belum ada yang jawab atau masih bingung nih? Belum, kayaknya masih bingung nih Atau Kak Fadil. masih belum tahu jawabannya apa gitu? Kayaknya mungkin kita resume dulu kali ya. Boleh. Kita kasih resume dulu dari live Instagram kali ini. Mungkin ada juga kawan pajak yang baru bergabung ketika di tengah jalan. Jadi pada kesempatan kali ini, live kali ini kita membahas terkait dengan EPBK. EPBK sendiri adalah elektronik pemindah bukuan, yang mana pemindah bukuannya diajukan secara elektronik melalui situs pajak.go.id atau melalui situs DJP online. Itu sebenarnya sama ya kawan pajak. DJP online pajak.go.id dengan pajak.go.id itu sebenarnya adalah sama. Nah, kemudian sudah ada yang jawab. Sudah ada yang jawab. Arya Sita Dewi NH. DJP online .pajak.go.id ya, betul ya, sekali. Betul sekali. Selamat ya kepada rekan pajak Arya Sita Dewi. Nanti silahkan DM ya, DM kami. Screenshotnya nanti dikirim ya di DM Instagram kami. Okay. Sertakan nomor handphone yang akan diisikan saldo e-wallet. Silakan. Oke, kita lanjut dulu resume sekalian. Nanti ada soal yang kedua dan soal yang ketiga. Kemudian yang dibutuhkan itu apa sih untuk mengajukan EPBK ini? Yaitu cuma sediakan bukti bayar yang khususnya MTPN, yang ada NTPN-nya, dan juga sertifikat elektronik. Itu aja sih yang dibutuhkan. Kemudian prosesnya itu paling lama 21 hari dan bisa dipantau oleh wajib pajak melalui monitoring. Seperti itu. Oke, mungkin soal kedua, Kak Fadil. Soal kedua ya, soal kedua. Soalnya gampang aja nih. Kak Arya Setia Dewi NH boleh juga ikutan lagi ya kalau nanti mau ikutan di soal kedua ini. Silakan. Soalnya adalah jeng. Oke, halo Kak Elia Mardiana. Kami sedang melakukan live Instagram dan saat ini kami sedang melakukan sesi kuis yang berhadiah saldo e-wallet untuk yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar gitu ya. Soal kedua, silakan disimak soalnya. Apa ya Kak? Oke. Apakah betul? Ya, jadi jawabnya tinggal betul atau salah nih. Jawabnya tinggal betul atau salah. Apakah betul atau salah? Ya. Permohonan PBK secara elektronik masih mengharuskan wajib pajak menyampaikan lampiran-lampiran di loket KPP gitu. Oke, jadi masih agak panjang nih soalnya ya. Tapi jawabannya hanya betul atau salah. Betul atau salah, pengajuan EPBK secara elektronik DJP online masih mengharuskan wajib pajak untuk mengirimkan seluruh dokumen melalui loket KPP. Gitu. Salah, Elia Mardiana. Oke, cepat sekali nih jawabnya ya. Salah, betul. Jawabannya betul, tapi salah. Jawabannya salah, tapi betul. Oke. Selamat ya, Kak Elia Mardiana. Nanti bisa langsung DM kami ya, Kak. Oke. Di screenshot juga ya. Di screenshot ya jawabannya. Nanti DM Instagram kami.
kemudian tulis nomor handphonenya untuk diisikan saldo e-wallet. Iya. Karena ini akan banyak, satu lagi deh boleh ya, terakhir ya. Satu lagi boleh. Yang sudah menang boleh ikutan lagi, silakan. Ayo. Ini soal terakhir, saldo e-wallet Rp25.000. Oke, Kak Elia Mardiana, maaf Kak, mau tanya tentang laporan. Gimana nih, mau ditanya sekarang atau mau ditanya setelah kuis nih? Apa kita kuis dulu Kak, terakhir ya Kak ya? Sambil kita kuis, Kakak mungkin bisa tanya pertanyaannya di kolom komentar ya Kak ya? Sambil kita kasih soal ketiga, soal terakhir ya. Oke, siap. Soal ketiga ya, soal ketiga. Silakan tulis di kolom komentar, yang cepat dan tepat akan mendapatkan saldo e-wallet Rp25.000. Soalnya adalah maksimal berapa harikah pemindah bukuan selesai diproses oleh kami gitu. Jadi berapa harikah ya maksimal PBK itu diproses dan selesai diproses, apakah dia diterima ataupun ditolak gitu. Silakan ditulis di kolom komentar berapa hari tuh. 21 hari. Wah, cepat sekali nih. Sepertinya koneksinya tidak ada delay sepertinya ya, Kak Jenny Ayuning Tias. Bagus sekali koneksinya. Oke, selamat betul. ya Kak Jenny Ayuning Tias. Nanti tolong di DM ya Kak. Ya, screenshot dan di DM. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, tadi dari Kak Elia Mardiana. Kalau laporan e-Bupot Desember, apa itu dilaporkan pada bulan Januari gitu ya? Oke. Saya coba ini ya, melihat ini mungkin maksudnya adalah pelaporan e-Bupot PPH pasal 21 masa pajak Desember gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu betul. Jadi pelaporan PPH, pelaporan SPT masa PPH yang bulanan, itu disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau e-Bupot PPH pasal 21 Desember disampaikan atau dilaporkan paling lambat tanggal 20 Januari 2023 nanti gitu. Iya, betul. Kalau itu yang dimaksud oleh Kakak Elia Mardiana ya. Kalau maksudnya adalah yang lain, silakan didetailkan pertanyaannya Kak gitu. Oke, itu aja mungkin Kak ya untuk hari ini, sore ini. Buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti. Oh, masih ada nih. Kalau PPN dan PPH 22, 23, oke, siap. Kalau yang PPN, Kakak laporkannya untuk masa pajak Desember 2022 ini paling lambat tanggal 31 Januari 2023 atau akhir bulan berikutnya gitu. Tapi Kak, kalau misalnya dia terkait dengan instansi pemerintah ya, yang mana e-Bupotnya jadi satu antara PPN dan PPH, sebaiknya dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu sih Kak. Oke. Jadi Kakak ini, kalau Kakak ini merupakan dinas ataupun instansi pemerintah, itu semua pelaporannya jadi satu diunifikasi. Itu dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi kalau Kakak ini merupakan PT biasa atau CV biasa, bukan dinas. Ya, bukan dinas, itu PPN-nya dilaporkan akhir bulan berikutnya, paling lambat ya. Gitu. Kalau PPH pasal 22 atau pasal 23, karena dia itu merupakan SPT masa bulanan ya, dia dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, seperti SPT PPH pasal 21 tadi, gitu Kak. Oke Kak. Oke Kak, dari dinas ya Kak. Oke, iya, siap. Okay. Siap. Itu aja mungkin teman-teman kawan pajak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih sudah bergabung untuk menyaksikan live Instagram dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Terus ikuti live Instagram dari kami. Akhir kata, saya dengan Arvin dan bersama rekan saya Fadil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.